Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Bapak ya di pelajaran matematika. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selama pembelajaran mudah-mudahan Bapak doakan semoga kalian selalu diberi pemahaman yang lebih gitu ya, seperti itu. Baik, sebelum kita memulai seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Oke, sebelum Bapak ke materi hari ini, Bapak akan absen dulu ya. Untuk hari ini bagaimana? Apakah hadir semua? Oke, baik. Hadir semua ya, berarti alhamdulillah. Berarti ya semuanya sudah hadir. Jadi kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang logika matematika. Nah, jadi pengertian logika. Logika itu adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji penurunan kesimpulan yang sahih atau valid maupun tidak valid gitu ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dari pernyataan-pernyataan diketahui benar atau tidaknya dianggap benar itu sering juga disebut dengan penalaran, seperti itu. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan pengertian logika. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan pernyataan ya? Di dalam logika matematika itu ternyata ada logika, ada pernyataan gitu ya. Suatu pernyataan yaitu termasuk teori tidak akan ada artinya jika tidak bernilai benar. Kenapa? Karenanya pembicaraan mengenai benar tidaknya suatu kalimat yang memuat suatu teori telah menjadi pembicaraan dan perdebatan para ahli filsafat logika sejak dahulu kala. Jadi suatu pernyataan itu memang sudah dari dulu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita di dalam logika matematika ada yang namanya perakit atau perangkai. Nah, perakit atau perangkai itu kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia adalah yang merupakan kata penghubung gitu ya. Kata penghubung yaitu dari kalimat pertama dan kalimat kedua sehingga menjadi kalimat majemuk gitu ya. Nah, kata penghubungnya itu apa saja? Bisa ada dan, atau, tidak, jika, maka gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu atau juga bisa ada yang jika dan hanya jika. Itu adalah merupakan perangai yang terbentuk suatu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, itu adalah yang merupakan yang hari ini akan kita bahas. Seperti itu. Baik, yang pertama adalah negasi. Nah, kalau negasi ini, jika P adalah misalnya gini, ada pernyataan di sini ya, di contoh ini kita ada pernyataan Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Itu kan pernyataan itu adalah benar gitu ya. Maka negasinya adalah negasi dari pernyataan P itu adalah Surabaya bukan ibu kota Jawa Timur. Jadi bukan, karena negasinya kan gitu. Atau tidak benar bahwa Surabaya itu adalah Jawa Timur. Ini hanya negasinya saja gitu ya, seperti itu. Jadi kebalikan dari pernyataan yang benarnya itu kalau misalnya yang negasi itu seperti itu. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang menggunakan perakit tidak atau misalnya yang menggunakan kata penghubung tidak. Yang menggunakan kata penghubung dan. Contohnya pernyataan berikut, Fahmi makan nasi dan minum kopi. Nah, pernyataan tersebut ekuivalen dengan dua pernyataan tunggal berikut. Jadi ada pernyataan P dan Q. Pernyataan P-nya adalah Fahmi makan nasi dan pernyataan Q-nya Fahmi minum kopi. Lalu kedua pernyataan tersebut digabungkan atau dihubungkan dengan menggunakan konjungsi dan. Ya, jadi kalimat tersebut menjadi ditarik kesimpulannya menjadi Fahmi makan nasi dan minum kopi. Seperti itu. Dan ini adalah yang di bawah ini adalah tabel kebenarannya, seperti itu ya. Kita lanjut ke disjungsi. Oke,
Disjungsi itu adalah pernyataan majemuk yang menggunakan perakit atau. Nah, kalau tadi dan, yang sekarang kalau disjungsi itu atau. Itu ya, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya pernyataan Fahmi makan nasi atau minum kopi. Nah, pernyataan atau itu bisa terjadi keduanya itu apakah si Fahmi itu sedang minum sedang makan nasi atau sedang minum kopi. Gitu ya, seperti itu. Jadi harus ada perbedaan. Kalau misalnya dan itu pasti berbarengan kan, tapi kalau misalnya atau itu disjungsi itu pernyataannya adalah masih bertumpang tindih gitu. Masih menjadi pertanyaan si Fahmi itu sedang melakukan apa? Apakah sedang melakukan sedang makan nasi atau sedang minum kopi? Seperti itu. Selanjutnya adalah implikasi. Nah, implikasi ini adalah yang menggunakan kata penghubung jika maka. Jika maka, contohnya adalah gini. Misalnya ada pernyataan P, jika hujan, misalnya kesimpulannya gini. Jika hari ini hujan, saya akan membawa payung. Gitu ya. Nah, otomatis itu kan menjadi dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah hari ini hujan. Kalimat keduanya saya membawa payung. Jadi implikasinya itu adalah kalimat penghubungnya itu adalah jika maka. Jikanya itu apa? Jika hari ini hujan, maka saya membawa payung. Seperti itu ya. Atau misalnya gini, jika misalnya ada contoh yang lain gini. Contoh yang lainnya adalah contohnya adalah saya belajar, saya naik kelas. Jadi berarti jika saya belajar, maka saya naik kelas. Seperti itu ya, itu contohnya yang lain. Nah, ini adalah yang di bawah ini adalah formulanya seperti itu. Formula bentuk implikasinya. Tuh. Oke. Sebelum Bapak lanjutkan, apakah sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Terima kasih kalau sudah paham. Nah, selanjutnya adalah biimplikasi. Nah, kalau misalnya biimplikasi ini adalah bikondisional, yaitu pernyataan majemuk dari dua pernyataan P dan Q yang dinotasikan dengan P, Q yang bernilai sama dengan P, Q sehingga dapat dibaca P jika hanya jika atau P bila dan hanya bila. Ya, gitu ya. Dan ini yang di bawah itu adalah merupakan contoh kebenarannya. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, sebelum Bapak kasih contoh soal, silahkan terlebih dahulu kalian untuk mempelajari lebih dalam materi logika matematika yang hari ini kita pelajari, ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Nanti setelah selesai pembelajaran hari ini, silakan PR yang sudah dulu yang PR yang lalu yang sebelumnya silahkan dikumpulkan melalui foto atau misalnya bisa dikirim melalui WhatsApp Bapak langsung atau bisa melalui email Bapak langsung gitu ya. Nanti untuk melalui email Bapak akan kirimkan di WhatsApp grup ini ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf. Nah, ini adalah contoh latihan soal. Nanti silahkan dikerjakan dan dikumpulkan juga ya, berbarengan dengan PR-nya gitu ya, seperti itu. Ya baik, Bapak akhiri lagi. Terima kasih ya. Mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.